Pernah ngerasa insecure sama penampilan diri sendiri pas mau jalan keluar? Takut dikira kurang cocok modelnya, warna nggak nyambung, apalagi kalau ketemu fashion polisi kayak gini nih. Gimana sih ini tuh ya? Nih, ini nggak bisa kotor begini kalau pakai kaos putih. Ini harusnya udah dibuang loh ini. Ya ampun, oh my god. Jadi gini loh ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau pakai kaos putih daleman, Mbok ya pertama lu harus lihat ini kotor apa enggak. Ya kan, ini kan itu udah kotor, udah dekil satu ya. Kedua, ini kan bomber jacket ya. Ini somehow dalemannya lebih keluar ya. Gila, sampai yang gini aja gitu ya. Ini harusnya berarti lebih pendek daripada Sebaiknya ini. ya. Ya, ketemu fashion polisi ada aja bahasan soal outfit terkini. Ukuran beda 1 cm aja kelihatan. Tapi ngomong-ngomong outfit, kira-kira tren fashion di tanah air selalu mengacu kemana sih? Biasanya di tanah air ini selalu mengacu ke beberapa kota di dunia. Jadi kita itu untuk busana yang mainstream ya, seperti ready to wear, nah itu masih look up-nya ke Amerika, ke Eropa, dan Jepang dan Korea. Pilihan warna, potongan, hingga kombinasi selalu aja ada yang baru. Karena fashion, rasa-rasanya selalu dinamis dan terus berkembang ya. Tapi untuk tren di tahun 2025, gimana forecast-nya? Oke, kalau kita berbicara tren, yang kita lihat itu pertama color. Color apa sih yang tahun ini sangat akan menjadi hits? Dan biasanya itu udah dari tahun lalu. Trend forecasting itu dari tahun lalu nih. Berarti dari 2024 itu memang sudah ada acuan buat tahun ini. Yaitu tahun ini mocha mousse. Ya, mocha mousse tuh seperti mocha campur coklat ya. Jadi kayak makanan mousse. Oh ya, mirip-mirip seperti ini daleman saya. Nah, itu dari warna. Dan ada juga, warna tuh nggak hanya satu. Selain mocha mousse ada juga shades of yellow. Jadi shade yellow tuh kan macam ada turunannya ya. Nah itu tuh shade itu. Kedua kita melihat siluet. Siluet tuh apa sih? Siluet kan cuttingan ya. Nah sekarang asimetris. Jadi semua yang miring-miring, serba miring. Ini one shoulder. Roknya juga miring ke kanan, ke kiri. Nah, itu menjadi tren Di tahun 2025. However, Indonesia emang kental akan nuansa fashion. Industri ini tumbuh dari kalangan atas hingga menyasar pasar menengah ke bawah. Coba deh tengok ke belakang. Agenda fashion show di tanah air juga seakan menjadi milik semua kalangan. Termasuk warga Citayam yang sekitar 2020 lalu sempat booming akibat gelaran Citayam Fashion Week yang getol digelar sekitar stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Citayam Fashion Week ini kan ajang ekspresi terutama ya, kemudian wadah anak-anak muda yang kebetulan suka dengan hal-hal modeling, berekspresi, fashion gitu. Karena ternyata dengan hadirnya Citayam Fashion Week, fenomena ini kita jadi melihat fashion itu nggak hanya untuk orang kaya gitu istilahnya, kan dulu kayaknya tak terjangkau yang ikut fashion show tuh, tapi di sini kita bisa lihat sisi lain fashion, ternyata bisa untuk semua orang gitu. Ya, dengan modal seadanya, para peserta fashion show di sini seringnya cukup memodifikasi pakaian yang mereka punya, padu padan dengan gaya dan warna tertentu. Bahkan nih, menggunakan produk fashion daur ulang. Hemat, tapi selalu berhasil untuk tetap memikat. Ongkos hemat fashion karena menggunakan bahan daur ulang, serta kesadaran masyarakat akan sustainability, kemudian meningkatkan kesuburan pelaku usaha dalam mengembangkan produk fashion ramah lingkungan. Saya sudah berkecimpung cukup lama menjadi konsultan dan kurator. Jadi saya melihat brand-brand yang tadinya UKM naik kelas gitu ya. Nah itu sekarang sudah menuju ke sustainability. Ya banyak sekali kalau saya perhatikan dari brand-brand UKM ya dan label lokal juga yang memang menggunakan sekarang pakaian daur ulang.
ya pakan daur ulang, dan memang perca-perca itu mereka bikin jahit kebanyakan juga sebenarnya wastra, batik-batik itu, nah itu banyak tuh dibikin sama mereka menjadi benda fashion. Nah, ngomong-ngomong soal fashion daur ulang, di kawasan Bogor, Jawa Barat, ada juga loh wilayah yang warganya getol mendaur ulang kain-kain sisa agar bisa dimanfaatkan kembali menjadi produk fashion yang lebih bernilai ekonomi. Tepatnya di Kelurahan Sindang Sari, sekitar 20 menit dari mulut tol Tajur, di mana terdapat satu gang yang kerap mencuri perhatian siapa aja yang melintas. Ya, gang inilah pintu masuk menuju Kampung Perca. Tapi sebelum masuk, kita tanya dulu yuk ke pemangku kebijakan setempat. Sejak kapan sih Gang Raden Albasia Sindang Sari Bogor ini bermetamorfosa menjadi Kampung Perca? Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Bu Titin sehat? Alhamdulillah. Kebetulan Kampung Perca itu sendiri dulunya itu dari masa COVID sebenarnya di tahun 2019. Nah, waktu COVID itu karena penghasilan di wilayah lingkungan situ berkurang ya, banyak yang PHK dan segala macamnya. Akhirnya dikoordinir waktu itu dengan Ibu Wulan, namanya sebagai Ibu Lurah Kelurahan Sindang Sari, yang kebetulan Bu Lurah kita itu dulu sebagai desainer juga. Nah, akhirnya dia bukalah Kampung Perca di Kelurahan Sindang Sari dengan modal yang pas-pasan sebenarnya waktu itu. Produktivitas warga setelah wilayahnya menyandang predikat Kampung Perca pun meningkat. Galeri atau tempat menampilkan karya seni dari bahan perca yang awal kemunculannya cuma ada satu, kini udah bertambah menjadi 4 galeri. Diresmikan di tahun 2023 ya dengan Bapak Gubernur waktu itu, Pak Ridwan Kamil, dengan Bapak Wali Kota kita, Bapak Bima Arya. Dulu kita galeri hanya punya satu ya, tapi alhamdulillah berkembang menjadi 4 galeri sekarang. Yang tersebar masih di RW 1, cuma tadinya kan galerinya hanya ada di atas, sekarang ada di masih lingkungan RW 1. Ditemani Ibu Sekretaris Lurah, tim liputan kemudian menuju Kampung Perca. Hampir setiap sudut gang kini dihiasi mural dengan berbagai tema yang menggambarkan pemanfaatan kain perca. Lebih dari sekedar kampung yang memproduksi kain-kain perca, mengolah limbah, tetapi kawasan Kelurahan Sindang Sari ini juga konon sempat menjadi destinasi wisata. Banyak orang yang penasaran ya, Bu Titin ya, untuk datang ke sini melihat kain-kain perca itu diolah seperti apa. Kita coba langsung lihat aja, siapa tuh ada ibu-ibu yang lagi bikin ya. Menyusuri Gang Raden Albasia ternyata begitu menyegarkan ya. Kawasan yang asri ditambah berbagai mural warna-warni sepanjang gang membuat pejalan kaki rasanya betah berlama-lama menyusuri jalan selebar 2 meter di antara permukiman warga ini. Sejumlah galeri juga bisa dengan mudah dikenali karena terdapat papan pengenal, mulai dari Galeri Pak Has, Galeri Kriwil, Galeri Petok, dan galeri lainnya. Oh iya, galeri-galeri ini sebetulnya adalah rumah pribadi warga yang dengan sukarela dimanfaatkan sebagai area display untuk menampilkan produk-produk hasil daur ulang kain perca. Saya pikir tuh ini hanya ngisi waktu mereka luang buat kosong lagi ya, yang kerja mungkin bapak-bapaknya gitu ya, tapi ibu-ibunya ini aja ngisi waktu luang terus buat kreativitas, buat Sekarang udah jadi penghasilan mereka utama. Oh gitu. Dipasarkannya teh kemana wainya? Dipasarkannya sekarang itu udah lewat IG, udah lewat Shopee, mereka udah di Shopee itu ke marketplace ya? Iya. Oh, mereka bikin akun sendiri atau harus ada akun harus dibawa dikelola semua dari Kampung Perca? Atau punya masing-masing orang punya dagang sendiri? Di Kampung Perca sendiri. Oh, ada ya? Oke, nanti kita coba cek. Ini kita masih perlu nunggu Bu Nining kali ya? Oh, udah nih. Galeri pertama yang berdiri ialah Galeri Pak Has. Has ini bukan nama orang loh, tapi merupakan singkatan dari harapan antar sesama. Tempat ini awalnya merupakan gudang tempat penyimpanan kain limbah sisa produksi milik salah satu warga bernama Mardianto, yang kemudian menyerahkan gudangnya untuk dirombak menjadi galeri. Di galeri ini, Bu Sekretaris Lurah undur diri, seraya memperkenalkan tim liputan kepada Bu Haji Nining, Ketua Penggerak Kampung Perca. Nah, sosok inilah yang awalnya menginisiasi peluang usaha daur ulang kain perca.
Kepada tim liputan, Bu Hajin ini mengenang produk pertama yang dibuat dari kain perca saat itu berupa masker, mengingat kondisi pandemi. Pertama sih awalnya masker ya, masker kain ya pada saat itu karena kain itu pakai cuci, masker medis kan mahal ya pada saat itu. Nah alhamdulillah dari masker itu banyak yang mesen pada saat itu, bahkan ada yang berapa puluh ribu masker itu ya. Nah kami jadi ini alhamdulillah dari masker ke masker sampai sekarang kurang lebih 40 item. Dari mulai masker masih tetap ya, rancing sampai sekarang ada bantal, ada outer, dari bantal sampai tas-tas HP, goodie bag gitu. Bahkan ada gamis juga bisa, terus ya. Termasuk ibu pakai? Iya, betul. Ya, ini. Gimana coba? Ya, Itu adalah? Ini hasil ibu-ibu di sini. Ya. Karena varian produk yang dihasilkan ada banyak, ibu-ibu di kampung perca ini umumnya berbagi tugas nih. Lihat aja, sebagian ada yang mendesain, sebagian memotong pola, sebagian menjahit, lalu sebagian lagi merapikan tumpukan kain hingga menyimpannya ke lemari display. Kalau ini lagi ngerjain apa Ibu? Seragam. Oke. Jadi beragam ya pemirsa, dari kemudian keset, kemudian juga tadi quilting, selimut. Produk-produk yang dihasilkan dari kain perca ini mampu memberdayakan ibu-ibu di kawasan Kelurahan Sindang Sari untuk terus berkarya, terus berkreasi, dan termasuk juga menjadi pendapatan tambahan bagi mereka. Peluh yang mereka teteskan terbayar, manakala apresiasi terus datang dari berbagai pihak. Lalu, berkat dukungan teknologi, popularitas kampung perca pun merambah hingga negeri tetangga. Bahkan dari luar negeri ada loh kesini, dari Malaysia udah berapa kali ya wisatawan dari Malaysia kesini ngeborong kalau kesini. Dia bilang kalau perca di sini murah-murah, kata. Kan mereka ringgit ya, mahal, murah-murah kata gitu. Benar ya. Dari Malaysia, bahkan waktu ada acara di Jakarta yang 22 negara ya, mampir ke sini. Kendati demikian, perjalanan membangun kampung perca juga ternyata nggak mudah. Keahlian yang terbatas membuat laju perkembangan kampung perca kadang tersendat. Sementara konsistensi menjadi tantangan utama para pelaku usaha ini untuk tetap berkarya. Sebab kesibukan utama sebagai seorang ibu ternyata kerap kali menyita waktu mereka. Namun, berkat tekad yang kuat, semua bisa tertangani. Awalnya ibu-ibu ini nggak bisa menjahit loh, tapi sekarang lebih Gimana prosesnya? kasih pelatihan dulu. Pada awalnya itu kan ibu lurah awal itu kan bulan. Itu kan basicnya memang menjahit. Nah, ibu-ibu yang belum bisa menjahit itu diajarin dulu. Kami di sini ada 3 yang bisa menjahit ya. Ada Bu RT, Bu Ramlah, ada Bu Nur. Jadi kita sama-sama mengajarin yang belum bisa. Soalnya beberapa hari aja sudah bisa langsung buat masker. Ya, beberapa hari udah bisa. Kalau gitu karena apa? Karena apa? Niat. Oke, saya juga niat bisa. Iya. Mudah-mudahan mau diajarin sekarang boleh nggak? Boleh. Melalui galeri ini, warga Sindang Sari juga seakan menitipkan pesan bahwa barang yang dirasa sampah pun ternyata tetap bisa bermanfaat, bahkan memiliki nilai jual tinggi jika dikelola dengan baik. Nah, sesaat lagi kami akan ajak Anda mengintip pembuatan inovasi kain perca untuk fashion modern. Bagaimana kain perca mendunia melalui tangan desainer ternama? Tetap pantengin dari nol ya. Derit mesin memecah hening ruang tengah sebuah rumah di kawasan Tegal Kundir, Bogor Utara, Jawa Barat. Tak mudah memang bagi seutas benang menembus lubang jarum mesin ini. Tapi di tangan pawangnya, benang-benang ini bak pendekar menjelajah alam semesta, merambah luasnya kain yang telah dipotong sesuai pola.
Siapa mengira renda merah ini adalah cikal bakal sebuah mahakarya, gemerlapnya panggung peraga busana. Moskow, Paris, London, dari kain sisa taklukan dunia. Mundur ke belakang, gemerlapnya fashion show tadi tentu tidak bisa diwujudkan seorang diri. Butuh kolaborasi antar divisi. Setelah melihat bagaimana limbah kain bisa mendongkrak perekonomian warga di Kampung Perca, berikutnya kami ajak Anda bermain dengan sebuah premis. Mungkinkah kain perca menembus kancah dunia? Tim liputan pun bergerak menuju rumah produksi seorang desainer kenamaan asal Bogor. Lokasinya bahkan hanya sekitar 30 menit dari Kampung Perca. Kain perca sendiri merupakan potongan-potongan kain sisa dari proses pembuatan pakaian, kerajinan, atau produk tekstil lainnya. Ukurannya bervariasi, bisa agak besar atau bahkan kecil. Namun, sudah dipastikan ukurannya tidak bisa dimanfaatkan sebagai satu produk utuh. Memiliki beragam motif dan warna, perca ternyata dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan yang memiliki nilai guna dan ekonomi lebih baik ketimbang dibuang dan menjadi limbah. Selama ini, kerajinan kain perca dapat dibuat dengan berbagai teknik, seperti patchwork, yakni teknik menyambungkan potongan kain perca dengan jahitan untuk membentuk motif tertentu. Lalu ada teknik aplik, yakni teknik menempelkan kain perca di permukaan kain yang utuh. Dan terakhir, disebut quilting, yakni teknik menambahkan bahan tambahan seperti busa atau dakron pada kain perca yang sudah dijahit. Nah, di rumah produksi ini, kain perca diolah dengan teknik baru, yang sama sekali belum ada sebelumnya. Produk yang dihasilkan dengan teknik ini telah dipatenkan dengan nama Perca Marble. Sebagian dari Anda mungkin melihat ini sebagai tumpukan sampah, kain-kain sisa yang tidak terpakai, tapi siapa sangka kalau inilah justru yang menjadi bahan dasar untuk pembuatan kain perca. Di tangan orang yang tepat, kain perca ini bisa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ada 5 tahap setidaknya untuk membuat kain perca supaya baik dan berkualitas dan bisa digunakan. Mulai dari pemilihan atau sortir, kemudian pencacahan, digunting kecil-kecil, kemudian setelah itu penaburan atau pembauran, lalu setelah itu dipres, dan tahap terakhir adalah mulai sewing atau penjahitan. Rumah produksi ini telah bekerja sama dengan sejumlah pabrik tekstil untuk menampung limbah kain atau sisa buangan produksinya. Kain-kain sementara ditempatkan di sebuah gudang, lalu disortir berdasarkan 2 kriteria. Pemilihan atau pemilahan itu sortir itu berdasarkan warna dan ukuran. Hanya 2 itu ya? Iya. Berdasarkan warna dan ukuran. Jadi kalau misalnya warnanya bernuansa biru, biru-biru semua gitu. Merah-merah semua gitu ya. Kuning-kuning semua gitu. Kalau ukuran? Kalau ukuran biasanya yang udah kecil-kecil banget kan nggak mungkin dijahit ya. Jadi itu nanti kita cacah atau kita gunting-gunting. Mungkin kalau yang ukurannya masih besar itu kita jadikan yang kayak biasa sih. Oh, jadi kayak gini? Iya. Oh, ini adalah oh, ini udah jadi malah ya? Oke, ini salah satu contoh ya. Ini kain perca di mana memang kain-kain yang didapatkan itu masih berukuran agak besar sehingga bisa kita jahit. Iya. Digabungkan. Iya. Kalau yang terlampau kecil dijadikan produk-produk seperti ini yang ini. yang kain recycle-nya ini. Ini yang disebut dengan kain marble. Oh, karena bentuknya marble. Iya, karena bentuknya. Wow. Ide membuat kain perca marble tentu tidak sederhana. Sang inisiator, Adri Basuki, perlu melakukan riset selama 9 bulan hingga akhirnya kain perca marble ini dipatenkan. Jadi awalnya kita memperkenalkan perca marble ini waktu aku ikut lomba perancang mode 2021. Jadi memang waktu itu temanya esensi Indonesiana. Jadi memang tema yang aku angkat adalah bagaimana penggunaan kain wastra sampai titik darah penghabisan lah gitu. Jadi sebenarnya semuanya pasti harus dipakai. Nah akhirnya kita memperkenalkan kain perca marmer itu waktu itu
Dan setelah melalui kurang lebih research kurang lebih 9 bulan, akhirnya ketika itu udah jadi, pertama tuh cuma kain perca aja. Kemudian akhirnya kita campur lagi dengan sisa benang. Jadi ada perca marmer, ada perca benang, gitu. Nah kemudian habis itu kita merasa bahwa kayaknya boleh kan ya kalau ini kita coba buat ini dengan research, dengan mencoba trial and error, akhirnya kita patenkan kain marmer itu. Sebagai sosok desainer yang selalu berorientasi pada proses, Adri mengedepankan sentuhan manusia pada setiap tahap pembuatan perca marble. Setelah penyortiran berdasarkan warna dan ukuran, kain perca kemudian dicacah dengan gunting. Untuk mendapat serat yang halus, pencacahan dilakukan secara bertingkat. Digunting dengan ukuran sedang terlebih dulu, lalu kembali digunting hingga mendapatkan tekstur yang sesuai dengan standar. Sementara untuk membuat gradasi warna, ada cara tersendiri yang Adri Basuki bocorkan. Marble berwarna merah misal, ternyata setidaknya dibutuhkan 3 komponen warna lain untuk memberi efek bercak. Warna merah misalnya, itu nggak bisa semuanya kainnya warna merah. Karena kalau semua kainnya warna merah, efek marmernya tuh nggak keluar. Jadi biasanya let's say kita mau bikin warna merah tua, itu adalah penggabungan dari ada merahnya, ada abunya, ada putihnya, ada pinknya. Sehingga waktu nanti kita tabur dan kita jahit ulang, dia akan membuat marmernya tuh warnanya kemerahan gitu. Iya, begitu pencacahan selesai, tibalah saatnya proses pembauran. Dalam proses pembauran ini, para perajin perlu mengenakan masker karena partikel serat kain rentan terhisap. Langkah pertama pada proses ini ialah menggelar panel seukuran 1 x 1,5 meter. Lalu, kain tile sebagai dasar fabrik ditempatkan di atas panel. Agar posisinya stabil dan tidak merubah pola taburan, kain tile perlu diikat dengan klip. Setelah panel ini settle, barulah proses penaburan dimulai. Kain tile ini adalah mungkin sejenis kertas karton begitu yang sudah digambar polanya. Kalau Anda melihat lebih detail, ini ada pola garis-garis, ini menjadi guidance begitu ya untuk kita menabur kain-kain perca ini gitu. Dalam hal ini, kali ini kita akan membuat pola yang abstrak. Jadi bebas aja taburnya di mana suka-suka gitu. Proses ini memakan waktu yang ternyata nggak begitu lama untuk menaburnya. Tapi kalau untuk mencacah, untuk 500 gram aja setengah jam. Berarti kalau untuk 15 panel, itu kan berarti setengah jam buat satu panel ya. Untuk 15 panel berarti setengah jam kali 15. Bisa seharian itu ya ngerjain ya. Untuk menambah variasi, kain marble dikombinasikan dengan benang wool. Untuk panel seluas 1 meter kali 1,5 meter ini dibutuhkan total benang wool sepanjang 36 meter sehingga polanya menjadi abstrak seperti ini. Proses selanjutnya kita akan tutup lagi panel ini dengan kain tile ya. Dengan kain tile, lalu kemudian kita akan press dengan alat yang ada di sini. Suhunya sudah disesuaikan, yakni 175 derajat Celcius. Setelah itu, kain kemudian akan siap untuk digunting sesuai pola atau kebutuhan desain dari pakaian. Proses pengepresan juga masih dilakukan secara manual. Mengandalkan suhu panas dari mesin pengepres, proses ini perlu dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Apabila suhu terlalu panas, kain bisa saja malah jadi rusak. Sedang apabila tidak cukup panas, pola kain bisa saja tidak terbentuk. Proses pemempatan juga dilakukan bertahap karena ukuran pengepres kurang dari separuh ukuran panel. Setelah semua bagian dimampatkan, barulah kain dikatakan siap. Eits, tapi belum disebut produk jadi ya, sebab perlu ada serangkaian proses pengontrolan kualitas. Kontrol kualitas sebetulnya dilakukan pada setiap tahap. Parameter yang diuji beragam. Apakah ukuran masuk standar? Apakah bauran cukup rata? Apakah pola tidak meleset? Hingga temuan defek atau cacat produk. Semua itu, pengontrolan kualitas berada di tangan Dian. Wanita berdarah Sunda ini mungkin baru bergabung selama 2 tahun di rumah produksi Adri Basuki. Namun kepiawaiannya memilah barang sudah teruji selama belasan tahun di industri garment sebelumnya. Quality itu udah pasti kualitasnya ya, kualitas yang harus dijaga dari ukuran, dari bahan,
Terus reject seperti noda atau bolong itu harus QC yang secara umum. Dari mulai turun bahan ya, bahan ini mulai cutting. Setelah cutting, saya cek panelnya, komponennya apa ada nodanya dan sesuai dengan ukuran pola. Itu jika tidak sesuai kembali lagi dibuat lagi yang baru. Setelah dari cutting lanjut ke jahit, ke sewing. Dari situ dijahit, setelah jadi baju saya cek kembali. Kalau tidak ada yang sesuai misalnya dari ukuran atau dari ada ketemu noda atau bolong itu kembali lagi sampai benar-benar bagus. Baru kembali ke saya, setelah itu kita pasang seperti ini, detail, tambahan detail, payet atau sulam itu. Ini ke finishing, dari finishing balik lagi ke saya. Ya, proses ini mungkin menjemukan. Tapi dalam industri fashion, detailing adalah hal yang sangat perlu diperhatikan untuk mempertahankan kualitas. Nah, produk-produk yang telah dinyatakan lolos quality control atau kontrol kualitas akhirnya siap deh dipamerkan. Dan boom, begitu melantai di atas catwalk, produk hasil karya anak bangsa ini memukau siapa saja yang melihatnya. Sampai sini, Anda mungkin mengernyitkan dahi. Percaya tidak percaya, pakaian bernilai jutaan rupiah ini awalnya merupakan segunduk kain sisa produksi yang hampir saja terbuang. Produk berbahan dasar kain perca ini bahkan sempat diajak jalan-jalan ke berbagai negara untuk dipamerkan dengan rasa bangga. Kalau di Indonesia, kita biasanya rutin di Jakarta Fashion Week. Terus kita pernah bawa kain perca ini untuk show di Moskow di tahun 2022, agenda Indonesian Independence Day itu. Kemudian kita pernah bawa ke Paris juga, waktu itu ada event fashion show dari kedutaan Indonesia di Prancis. Terus aku sempat bawa khusus untuk kain marmer ini di London di tahun 2023. Jadi ada exhibition namanya Pure London. Nah, di situ aku memang khusus menampilkan winter coat dari kain perca. Tapi dipamerkan saja melalui fashion show rasanya belum cukup untuk memenuhi lini bisnis. Produk kain perca yang kini telah naik kelas siap dipasarkan dalam skala produksi. Kini giliran divisi sales yang beraksi. Pemasaran produk dilakukan melalui toko luring dan online marketplace. Gimana? Anda tertarik membelinya? Atau mulai terinspirasi untuk membuat inovasi sendiri? Sampai jumpa lagi di episode dari Nol berikutnya. Have a good day!